sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, karena di video-video berikutnya saya akan buat lebih banyak lagi video-video mengenai fisika kuantum, baik penjelasan konsep maupun penurunan matematisnya. So, let's get started. Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Muin Banyal dan bawa pohon jasmine, dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Well, ini adalah video lanjutan dari video-video saya sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Linknya saya berikan di deskripsi. Jadi jika kita selesaikan persamaan Schrödinger, kemudian kita peroleh solusinya yang mana diwakilkan oleh fungsi gelombang psi fungsi dari X, maka ini bukanlah akhir dari perjalanan cinta kita. Maksudnya bukanlah final solusi dari persamaan Schrödinger. Fungsi gelombang ini harus kita normalisasi. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu dengan mengambil fungsi psi ini, psi fungsi dari X, kemudian kita kalikan dengan sebuah konstanta, katakanlah n, dan kita kuadratkan. Nah, selanjutnya kita integralkan dari minus tak hingga ke plus tak hingga. Ini kita integralkan terhadap dx karena kita anggap bahwa partikel itu hanya bergerak pada posisi x saja. Ini hasilnya harus sama dengan 1. Hanya dengan cara inilah fungsi gelombang ini bisa memberikan interpretasi fisik mengenai real particle. Selanjutnya ini bisa saya tulis seperti ini. Ini integral minus tak hingga ke plus tak hingga n kuadrat psi fungsi dari x pangkat 2 dx sama dengan 1. Selanjutnya n kuadrat ini karena konstanta, kita bisa keluarkan dari variabel integral, jadi ini n kuadrat, integral dari minus tak hingga ke plus tak hingga, ini psi fungsi dari x pangkat 2 dx sama dengan 1. Nah, selanjutnya n kuadratnya itu sama dengan 1 dibagi dengan, ini semuanya pindah ya ke bawah, jadi ini integral dari minus tak hingga ke plus tak hingga, ini psi fungsi x pangkat 2 dx ya. Nah, inilah konstanta normalisasi. Selanjutnya kita akan coba tentukan konstanta normalisasi untuk kasus sumur potensial. Jadi misalnya kita punya sumur potensial tak hingga yang panjangnya itu katakanlah L, dan kita anggap bahwa terdapat partikel yang terkungkung dalam sumur potensial ini. Selanjutnya kita lihat solusi dari persamaan Schrödinger untuk kasus sumur potensial ini, yang mana sudah saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya. Bagi kalian yang ingin tahu, silakan lihat di deskripsi ya. Solusi dari persamaan Schrödinger untuk kasus sumur potensial itu adalah psi fungsi x sama dengan sin npx per L. Namun kalau kita kalikan fungsi psi x ini dengan sebuah konstanta, katakanlah n dikali dengan psi x, maka ini juga merupakan solusi dari persamaan Schrödinger untuk kasus sumur potensial. Nah, bagaimana caranya supaya fungsi ini bisa merepresentasikan partikel secara realistik untuk kasus sumur potensial seperti ini? Nah, caranya itu dengan mengkuadratkan fungsi ini, kemudian kita integralkan dari minus tak hingga ke plus tak hingga, kita integralkan terhadap dx, hasilnya sama dengan 1. Seperti yang kita peroleh di awal tadi, bahwa n kuadratnya itu sama dengan 1 dibagi dengan integral dari minus tak hingga ke plus tak hingga psi fungsi dari x pangkat 2 dx. Nah, tinggal substitusi psi x ke sini. Jadi kita peroleh n kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan ini integral dari minus tak hingga ke plus tak hingga. Selanjutnya ini substitusi psi x ke sini, jadi ini sin n pi x dibagi dengan L pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya ini n kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan integral dari minus tak hingga ke plus tak hingga. Kemudian ini kalau dikuadratkan menjadi sin kuadrat n pi per L x seperti ini ya dx. Nah, selanjutnya integral dari sin kuadrat n pi per L x itu sudah saya tunjukkan di video saya sebelumnya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu lagi, silahkan lihat di deskripsi ya. Hasil dari integral ini itu adalah L per 2. Jadi kita punya integral minus tak hingga ke plus tak hingga sin kuadrat n pi per L x dx, itu hasilnya sama dengan L per 2. Nah, kalian bisa lihat di deskripsi ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke sini. Jadi ini n kuadratnya itu sama dengan 1 dibagi dengan L per 2. 2-nya ini kita kali ke sini, jadi kita peroleh n kuadratnya itu sama dengan 2 dibagi dengan L. Atau n-nya itu sama dengan akar dari 2 per L. Nah, konstanta normalisasi inilah yang harus kita kalikan dengan fungsi gelombang ini. Dan kalau kita kalikan dengan fungsi gelombang ini, itulah solusi dari persamaan Schrödinger yang merepresentasikan partikel secara realistik untuk kasus sumur potensial. Jadi untuk kasus sumur potensial, konstanta normalisasi yang harus dikalikan dengan fungsi gelombang itu adalah akar dari 2 per L. Jadi psi fungsi X itu sama dengan akar dari 2 per L dikali dengan sin NP per L
X. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak semua solusi dari persamaan Schrödinger bisa digunakan untuk menginterpretasikan kondisi partikel secara realistis. Nah, ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi, yang mana solusi-solusi ini harus memenuhi interpretasi statistik dari Max Born. Nah, untuk kasus sumur potensial, kita harus kalikan dengan konstanta normalisasi ini, yakni akar dari 2/L. Dan tentu untuk kasus yang berbeda, maka konstanta normalisasinya akan berbeda lagi. Dan saya akan bahas solusi-solusi dari persamaan Schrödinger untuk kasus-kasus yang berbeda di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya saya tambah semangat lagi dalam berkarya. Thank you very much for watching and happy learning.